Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang disunahkan di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis Nabi mengatakan siapa yang qiyam Ramadan, melakukan qiyam Ramadan, apa itu qiyam Ramadan? Itu sholat tarawih. Karena yakin akan janji Allah dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, tapi sayang, sholat tarawih yang harusnya menjadi penyebab ampunan dosa, malah banyak terjadi kasus sebaliknya. Gara-gara sholat tarawih orang malah berdosa. Bagaimana itu? Sholat tarawih kilat. Yang terlalu kelewatan cepat, sampai-sampai ada rukun-rukun yang tertinggal, ada bacaan yang sampai berubah, dan seterusnya. Ini bahaya. Yang harusnya jadi penyebab ampunan dosa, malah menjadi penyebab seseorang berdosa. Nah, karena kalau sampai sholatnya tidak sah, karena terlalu cepat kelewatan, maka yang akan terjadi apa? Dia menjadi ibadah fasidah. Seseorang yang melakukan ibadah fasidah itu bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Maka Imam Al-Haddad di dalam kitab Nashihah Diniyah sejak jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti Imam Al-Haddad soal sholat tarawih kilat yang keterlaluan ini, yang terlalu cepat. Beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan bahwasanya tradisi ulama-ulama salaf terdahulu itu mereka khataman Quran dalam sholat tarawih seminim-minimnya 1 malam 1 juz. Ya, mereka membaca sehingga 30 malam bisa khatam Quran dalam sholat tarawih. Tapi kata beliau, kalau nggak bisa, minimal waman lam yattafiq lahu iqtida bihim fi dzalik, kalau nggak bisa ngikutin mereka dalam hal tersebut, setidak-tidaknya falyahdhar min at-takhfifil mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahla fi salatihim litarawih. Maka hati-hati, kata beliau, jangan sampai terlalu cepat bablas seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang nggak punya ilmu di dalam melakukan sholat tarawih. Saking kecepatannya sampai-sampai hatta rubama yaquluna bisababihi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat. Saking kecepatannya sampai-sampai mereka mengabaikan sebagian daripada hal-hal yang wajib dalam sholat. Contoh seperti apa? Seperti tumaninah di dalam ruku, tumaninah dalam sujud. Kalau sujud dan rukunya nggak ada tumaninah, nggak sah sujud rukunya. Atau watarki qiraatil Fatihah alal wajhi alladzi la budda minhu, atau membaca Fatihahnya dengan cara yang salah sampai kurang tasydid atau sampai kekurangan huruf sehingga nggak sah baca Fatihahnya. Kalau baca Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah juga. Nah, ini bahaya. Ya, seorang yang melakukan ibadah yang fasid, yang rusak, ini dosa. Bahkan nggak sampai di situ, kata beliau, fayasir ahaduhum 'indallahi ta'ala lahu wa shalla fa faz bi thawab wa lahu wa taraka fa atarafa bi taqsir wa salima min al-ijab. Akhirnya apa yang terjadi? Di sisi Allah dia nggak dianggap sholat, ya, karena sholatnya nggak sah. Tapi di sisi lain dia merasa dirinya sudah sholat dan akhirnya nggak selamat dari ujub, merasa dirinya sudah melaksanakan ibadah padahal ibadahnya nggak sah. Maka ini sangat berbahaya. Beliau menekankan wa hadhihi wa ma ashbahaha min a'zami makaidi syaitan li ahli iman yubtilu 'ala al-'amil minhum 'amalah ma'a fi'lil 'amal. Kata beliau, hati-hati. Ini yang model-model seperti ini nih, padahal udah ibadah, ngerasanya ibadah padahal ibadahnya nggak sah. Ini termasuk jebakan setan yang paling besar bagi orang-orang yang beriman, kata Imam Al-Haddad. Sehingga orang itu merasa dirinya udah ibadah padahal dirinya nggak beribadah, merasa dirinya dapat pahala padahal dirinya dapat dosa. Naudzubillah min dzalik. Kalau nggak tarawih nggak dosa tapi rugi, nggak tarawih nggak dosa tapi rugi. Tapi kalau misalkan tarawih dengan cara yang seperti itu, terlalu cepat, ekstrim, sampai ada rukun yang ketinggalan, ada hal-hal yang menyebabkan sholat nggak sah, itu lebih fatal lagi. Mendingan nggak tarawih daripada tarawih yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi masa iya udah setahun sekali Ramadan tarawih mau ditinggalkan juga? Ya silahkan, agak cepat nggak apa-apa. Kita nggak nyuruh lambat juga, tapi jangan